Selamat pagi, saya Rinianti Lauli, SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Gunung Sitoli Barat, Kecamatan Gunung Sitoli Barat. Saya mahasiswa Universitas Jember, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3. Dengan program studi biologi, NIM saya 250211105952. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Gunung Sitoli Barat, kelas 10 TKJ dengan mata pelajaran biologi adaptasi tumbuhan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semua pada masuk? Sudah, Bu. Tidak ada yang di luar? Tidak, Bu. Baik. Nanti Ibu perhatikan kelas sudah rapi, sudah dibersihkan. Berarti tadi cepat-cepat datang ya petugasnya? Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mesti kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa petugasnya pada pagi hari ini? Marcelino, silakan ke depan. Pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sedang kami dari rumah perjalanan sampai support kami dengan kami. Tuhan, kami tahu itu bukan karena kebenaran kami meminta belas kasihan kepada kami. Dapat menghalangi karena pengaruh proses badan kami. Berkati kami, beri kami kekuatan, kesehatan dan pikiran yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu dulu mengecek kehadiran kalian semua ya. Ana Werni Tatiana Waruhu, Hadir, Bu. Ayutina Zebua, Cari Damai Mendeva, Erna Juni Telambanua, Hadir, Bu. Erniwati Zebua, Bu. Febri Mulyani Zebua, Hadir, Bu. Masyanti Zebua. Hadir, Bu. Baik, semua pada hadir ya. Tidak ada yang absen pada hari ini. Sebelum masuk kita pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu dulu mengingatkan kembali ya materi kita pada sebelumnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kita tahu dulu bahwa makhluk hidup itu terdapat 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan ciri-ciri makhluk hidup itu terdapat banyak, berapa? 7 kemarinnya. Iya, Bu. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Baik, Dian, coba. 7 ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, peka terhadap pasangan, mengeluarkan zat sisa dan beradaptasi. Ya, itulah ciri-ciri makhluk hidup ya, yang Ibu jelaskan minggu yang lalu. Tidak mungkin Ibu jelaskan kembali karena nanti tidak bisa kita masuk pada pelajaran kita pada pagi hari ini kalau kita kembali atau Ibu menjelaskan kembali pada materi sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita mengenai adaptasi pada tumbuhan, yaitu 1, siswa mampu mengorganisasikan macam adaptasi pada tumbuhan. Kedua, siswa mampu menganalisis adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ketiga, siswa mampu menganalisis fisiologi pada tumbuhan. Dan keempat, siswa mampu menganalisis adaptasi
tingkah laku pada tumbuhan. Baik, Ibu dulu menyampaikan bahwa apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah proses makhluk hidup itu, ya, menyesuaikan dirinya pada lingkungannya. Bagaimana dia menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan yang dia berada. Ya. Dan adaptasi ini terdapat 3 macam. Yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Itu terdapat 3 macam. Adaptasi morfologi yaitu menyesuaikan bentuk luar tubuh, ya, dan alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Ya, dia menyesuaikan, ya, bentuk tubuhnya tempat di mana dia berada. Yaitu penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungan. Ya. Sedangkan adaptasi tingkah laku yaitu menyesuaikan organisme terhadap lingkungan, bentuk tingkah lakunya. Jenis adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu terdapat 3 juga. Xerofit, hidrofit, dan hidrofit. Kita tahu dulu bahwa contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan yaitu pohon pisang contohnya. Pohon pisang mempunyai daun yang lebar dan tipis. Ya. Jadi dilapisi oleh zat lilin untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Ya. Adaptasi ini nanti contohnya seperti tumbuhan putri malu. Ya kan? Tahu putri malu? Tahu. Jadi kalau kita menyentuh dia, bagaimana? Layu. Tuh, layu dia gitu kan? Jadi lama-kelamaan dia akan berkembang-kembang dia kan? Nah, berarti contohnya itu adaptasi tingkah laku. Dia menyesuaikan. Kalau dia disentuh, dia layu gitu kan? Lama-lama kelamaan dia berkembang-kembang. Baik, sebelum Ibu memutarkan ada video nanti ya, yang Ibu putarkan. Dan sebelumnya dulu Ibu bertanya, apa ada pertanyaan yang perlu kalian tanya sebelum kita lanjutkan? Tidak. Baik, ada video ini, diamati dilihat. Nanti ada tugas mengenai video tersebut dan kalian mengerjakannya nanti ya. Dan sebelumnya dulu Ibu memutarkan video tersebut. Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pak Aziz berharap semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan nih teman-teman. Teman-teman, coba deh kalian perhatikan kedua video berikut. Perbedaan apakah yang terdapat pada video berikut? Iya, tepat sekali. Perbedaan tempat dan cara berpakaian. Perbedaan cara berpakaian tersebut merupakan contoh adaptasi. Adaptasi? Apa ya artinya? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tidak hanya manusia, namun makhluk hidup lain seperti tumbuhan juga melakukan adaptasi teman-teman.
Secara umum, bentuk adaptasi tumbuhan terbagi menjadi tiga. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa ya arti dari ketiga jenis adaptasi tersebut? Pertama, mari kita mulai dari adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contoh pertama, kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah kering atau biasa disebut dengan xerophyll. Agar dapat bertahan hidup, kaktus melakukan penyesuaian bentuk tubuh. Kaktus memiliki daun berbentuk duri. Daun berduri tersebut berfungsi untuk memperkecil penguapan sekaligus sebagai alat pelindungan diri teman-teman. Selain memiliki daun yang berbentuk duri, kaktus juga memiliki batang yang tebal dan besar teman-teman. Batang tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Kedua, yaitu tumbuhan berbunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berperan penting dalam proses perkembangbiakan generatif. Agar para serangga tertarik untuk hinggap pada bunga, maka bunga menghasilkan cairan nektar. Dan ketika hinggap itulah para serangga membantu proses penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Contoh yang ketiga, pohon pinus. Pohon pinus adalah salah satu jenis tumbuhan yang sering kita temukan di dataran tinggi teman-teman. Pohon pinus menghasilkan zat yang bernama pyrofat teman-teman. Zat ini bersifat herbisida, yaitu menghambat pertumbuhan tanaman lain. Oleh karena itu, kita akan jarang menemukan spesies tumbuhan lain yang hidup berdampingan dengan pohon pinus. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang bentuk adaptasi fisiologi. Terakhir, mari kita pelajari mengenai adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian terhadap lingkungan melalui perubahan tingkah laku. Contoh yang pertama yaitu pohon jati. Ketika musim penghujan datang, daun pohon jati akan tumbuh dengan sangat lebat teman-teman. Bahkan di beberapa daerah, ketika musim hujan, daun pohon jati sering digunakan sebagai pembungkus makanan loh. Namun, ketika memasuki musim kemarau, daun pohon jati akan merenggas atau berguguran. Fungsinya yaitu untuk memperkecil penguapan. Dengan demikian, pohon jati tetap dapat hidup walaupun sedang. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas mengenai adaptasi tumbuhan. Secara umum, ada 3 bentuk adaptasi tumbuhan. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Contohnya adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus memiliki daun yang berbentuk duri untuk memperkecil penguapan. Juga memiliki batang yang tebal dan besar sebagai tempat menyimpan cadangan air. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh terhadap lingkungan. Contohnya adalah Venus flytrap. Venus flytrap menghasilkan daun nektar. Daun nektar ini menarik para serangga untuk hinggap di daunnya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah berkenan menyaksikan video ini hingga akhir. Baik, sudah kalian ingat tadi bagaimana cerita video itu? Sudah. Baik, sudah tahu kita kan bagaimana tadi mengenai adaptasi pada tumbuhan. Arti adaptasi pada tumbuhan tadi mengenai adaptasi pada tumbuhan tersebut ada terdapat 3 ya. Bentuk tubuh. Contohnya tadi seperti tumbuhan kaktus. Terus bunga teratai. Contoh-contohnya mengenai adaptasi morfologi. Kemudian adaptasi mengenai fisiologi, yaitu mengenai fungsi organ
tinggi, ya. Kemudian mengenai adaptasi tingkah laku, berarti adaptasi tingkah laku ini bagaimana bentuknya di lingkungan. Sebelum karena sudah selesai video itu, ibu kalian bentuk kelompok, ada tugas mengenai LKPD dan kalian kerjakan. Ibu bagikan kertasnya, kemudian kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 20 menit mengerjakannya. Ya, kalau sudah siap nanti akan menampilkan setiap kelompok ke depan. Disajikan ya? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Bagikan ya LKPD-nya. Iya, Bu. Dikerjakan. Ya. Siapa nanti kalian akan menjelaskan ke depan. Ya. Kalian cari ada soalnya di situ, kalian kerjakan. Ini kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Dikerjakan ya. Nanti kalau tampil ke depan itu disampaikan jelas suaranya gitu ya.
Akan dibaca nanti ya, kamu juga kalau ada pertanyaan. Baik, sudah siap semua? Sudah. Nanti bisa menyajikan hasil diskusinya ya? Bisa. Baik, kelompok 1 dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Baik, teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marcelino Rafael. Nama saya Masyanti Zebua. Nama saya Jamila Wala. Nama saya Jufri Simatila Manua. Baik, sekian perkenalan dari kami. Dan hasil presentasi kami akan dibacakan oleh teman kami masing-masing. Nah, teman-teman semua, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang penjelasan adaptasi mikrologi. Dalam penyesuaian bentuk dan struktur luar makhluk hidup dan alat-alat makhluk hidup terdapat terhadap lingkungan. Ada beberapa jenis mikrologi pada tumbuhan yaitu xerofit, fitrofit, dan hikrofit. 2 yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu merupakan cara hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan, memulai fungsi kerja pada organ tubuhnya dengan suatu tujuan agar bisa bertahan hidup. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungan. 3. Adaptasi tingkah laku. Jenis adaptasi tingkah laku yaitu menghasilkan kebiasaan tumbuhan yang dimananya kebiasaan tersebut dapat membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Kami dari kelompok 3 mau bertanya, mengapa tumbuhan dan hewan perlu menyesuaikan dan melindungi diri? Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Iya. Bisa diapakan kan? Bisa. Soalnya, Bisa, Bu. mengapa tumbuhan dan hewan perlu menyesuaikan dan melindungi diri? Bisa Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami dari kelompok 3 yang dibacakan oleh teman kami, Juve. Yaitu hewan dan tumbuhan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Sedangkan hewan dan tumbuhan beradaptasi bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah untuk kelompok 1 tepuk tangan. Untuk kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Sebelum kami menjelaskan tentang adaptasi pada tumbuhan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Erna Judi Telembanua. Nama saya Edi Kalase. Nama saya Janda Sarina Telembanua. Nama saya Febri Nidia. Nama saya Juve. Sekian dari perkenalkan kami akan menjelaskan dari Dian. Baik, saya akan menjelaskan tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan struktur luar makhluk hidup atau alat-alat makhluk hidup terhadap lingkungan.
Adaptasi fisiologi merupakan cara hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan melalui fungsi kerja pada organ tubuhnya. Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tubuh. Baik, sekian dari penjelasan kami. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Baik, kami dari kelompok 4, kami bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana tumbuhan kaktus melakukan adaptasi fisiologi untuk menghemat air di lingkungan yang kering? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 mengenai bagaimana tumbuhan kaktus dapat menghemat air di lingkungan yang kering. Jawabannya adalah tumbuhan kaktus memiliki adaptasi fisiologi yang unik untuk menghemat air di lingkungan yang kering. Salah satu adaptasi fisiologi utama yang dimiliki oleh kaktus adalah struktur epidermis yang tebal dan dilapisi lilin yang melapisi permukaan kulit, daun, batang mereka. Struktur ini membantu mengurangi permukaan air dari permukaan tumbuhan dan membentuk lapisan pelindung untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Baik, sekian dari diskusi kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, diberi waktu untuk kelompok 3 untuk menyajikan diskusinya. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Chana Kenahan Indah Zedua. Perkenalkan, nama saya Putri Agus Stefanon Mauli. Perkenalkan, nama saya Erniwati Jabwa. Perkenalkan, nama saya Carina. Perkenalkan, nama saya Sri Hukmei. Baik, demikian perkenalan kami. Dan hasil diskusi kami dibacakan oleh teman kami Putri. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan struktur luar makhluk hidup atau alat-alat makhluk hidup terhadap lingkungan. Adaptasi fisiologi merupakan cara hidup menyesuaikan diri dengan suatu melalui fungsi kerja pada organ lingkungan dengan suatu tujuan agar bisa bertahap hidup. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan, di mana kebiasaan tersebut dapat membantu tumbuhan untuk bertahan tumbuh. Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Silakan duduk. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kami beri waktu untuk kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusinya. Sudah. Baik teman-teman semua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, perkenalkan nama saya Fahmi Aldi Mandulo. Perkenalkan, nama saya Arjun Christopher Lase. Perkenalkan, nama saya Anawen Tantian Marubu. Perkenalkan, nama saya Anjur Riau. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, hasil presentasi kami akan dibacakan oleh teman kami Arjun. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan struktur luar makhluk hidup atau alat-alat makhluk hidup terhadap lingkungan. Adaptasi fisiologi merupakan cara hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan melalui fungsi kerja pada organ tubuhnya dengan suatu tujuan agar bisa bertahan hidup. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat
tubuh organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan di mana kebiasaan tersebut dapat membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Demikian, terima kasih. Baik, tentang untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus. Dan masih ada yang kekurangan sedikit. Dalam kelompok berikutnya bisa diperbaiki kembali. Baik, bisa kita simpulkan bahwa adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri, ya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan adaptasi tadi terdapat 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologis, dan adaptasi tingkah laku. Itulah inti atau kesimpulan dalam materi kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas yang Ibu kasih. Ya, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Itu dikerjakan, ditulis nama. Dikerjakan ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Ditulis nama. Tugas ini dikerjakan ya. Ya, Bu. Langsung dikumpulkan. Buka waktu selama 10 menit. Dikerjakan. Baik, sudah siap semua? Sudah. Baik, dikumpulkan. Sudah siap. Sudah siap, nah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Ibu. Sebelum kita lanjutkan dulu dibentuk mencari. Baik, mengingat materi kita sudah siap, minggu depan kita lanjutkan dan Ibu sampaikan pada minggu depan semua pada hadir. Kita akan praktek, ya, praktek di labor, ya. Dan materi kita minggu depan yaitu adaptasi pada hewan, ya, dan termasuk mengenai virus, ya. Kalau sempat minggu depan adaptasi hewan dan
dilabor ya. Ibu harap semua pada hadir, makan dari rumah, sarapan ya, jangan ada yang sakit. Baik, sebelum kita pulang, siapa yang berdoa? Baik, si Fahmi silakan pimpin kita dalam doa. Teman semua kita buka dalam doa. Lama kami yang sudah juga mereka menjalankan juga kami bilang dengan Bapak. Siapa di mana Bapak tolong kami dari awal pembelajaran kami hingga selesai Bapak. Siapa itu kepala kabupaten kami dan kembali kesibukan kepada kami semua dan nama Bapak. Siapa semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami tenangkanlah dalam hati kami Bapak. Siapa hanya ini dalam nama Yesus seperti ini sempurnakanlah melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa manusia. Amin. Baik, demikianlah mata pelajaran kita, materi kita pada siang hari ini, dan ditunggu Bapak Ibu Guru selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang.